Terlalu banyak kosakata pinjaman yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia maupun kosakata yang berasal dari elemen-elemen yang ada di Indonesia tertera di dalam Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Namun kosakata itu tidak dikenal dan tidak digunakan di Malaysia. Mengapa itu bisa terjadi? Padahal di dalam Kamus Melayu Malaysia sudah terdapat kosakata yang sinonim yang dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia. Mari kita gas! Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang banyak berbicara tentang perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan menurut Kamus Melayu Malaysia terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kanal ini juga berbicara pernak-pernik dan informasi tentang negara Malaysia dan semoga itu berguna dan bermanfaat untuk netizen Indonesia. Ketika saya menjalani masa kecil di Provinsi Riau di Indonesia dan saat itu Provinsi Riau masih bisa menerima siaran televisi dari Malaysia, saya melihat suatu iklan shampoo di mana dalam iklan sampo itu dikatakan kelemumur. Dan saat itu saya tidak mengerti apa itu arti kelemumur. Karena di Indonesia, kosakata kelemumur itu merupakan sebuah kosakata yang asing di telinga rakyat Indonesia. Apa definisi kelemumur menurut Kamus Melayu Malaysia? Kulit mati yang berkeping-keping halus pada kulit kepala. Dan di situ dituliskan sinonimnya ketombe. Sekarang mari kita lihat bersama apa definisi ketombe menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Penyakit kulit kepala yang ditandai dengan rasa gatal dan sisik-sisik putih yang berasal dari kulit kepala yang mengelupas. Ada sinonimnya, kelemumur. Sinonim kedua, kelemur. Dengan nama latinnya, Tinea fururacea. Kelemumur di dalam bahasa Indonesia adalah sebuah kosakata yang tidak baku. Yang bakunya adalah kelemur. Apa definisi kelemur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Penyakit pada kulit kepala menyebabkan bersisik halus dan gatal dengan sinonim ketombe dan nama latinnya Tinea furfuracea. Artinya konsisten. Untuk nama latinnya konsisten antara ketombe dengan kelemur itu sama di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Seperti saya sebutkan tadi bahwa kelemumur itu ada di dalam Kamus Melayu Malaysia. Apakah ada kosakata kelemur? Di mana di Indonesia kelemur itu adalah kosakata yang baku. Ternyata di dalam Kamus Melayu Malaysia tidak terdapat kosakata kelemur. Kamus Melayu Malaysia mengambil kosakata yang tidak baku, yaitu kelemumur. Seperti yang kita lihat bersama tadi, definisi kelemumur di dalam Kamus Melayu Malaysia mempunyai sinonim yaitu ketombe. Mari kita lihat apa definisi ketombe menurut Kamus Melayu Malaysia. Ketombe dituliskan sebagai kosakata pinjaman bahasa Jakarta yang sinonimnya kelemumur. Kenapa dituliskan Jakarta? Mengapa tidak dituliskan Indonesia? Apakah hanya ketombe yang tertulis di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ternyata tidak. Ada sinonim kata yang lain, yaitu ketumbe. Itu kosakata pinjaman bahasa Jakarta. Dan sinonimnya ketombe atau kelemumur. Saya ingin bertanya kepada teman-teman yang mungkin orang Jakarta. Apakah ketumbe itu sebagai kosakata bahasa Betawi atau kosakata bahasa Jakarta? Berarti kita sudah mempunyai dua sinonim ya. Yaitu di mana kelemumur, yaitu bahasa natifnya di dalam Kamus Melayu Malaysia, dan itu sinonim dengan ketombe, kosakata pinjaman bahasa Jakarta. Kemudian sinonim juga dengan ketumbe, kosakata pinjaman bahasa Jakarta. Dan apakah ada sinonim yang lain? Ada. Sinonim yang lain itu adalah ketumbi. Dan di dalam Kamus Melayu Malaysia, kosakata ketumbi itu adalah kosakata natif. Artinya, itu kosakata asli bahasa Melayu Malaysia.
Jika kita melihat polanya, di dalam bahasa Indonesia kita mengenal kosakata baku yaitu ketombe, yang dimana kosakata itu luas digunakan dan dimengerti oleh hampir seluruh rakyat Indonesia. Namun, di dalam Kamus Melayu Malaysia, ketombe, huruf O-nya diganti dengan huruf U, dan huruf E, dimana kalau di Malaysia itu diucapkan I, di dalam Kamus Melayu Malaysia tertulis menjadi ketumbi, dan itu adalah kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia. Cakep kan? Seperti biasa pertanyaan saya, karena di dalam Kamus Melayu Malaysia, kosakata kelemumur itu adalah kosakata yang dikenal dan digunakan secara luas di Malaysia. Bahkan kalau kita melihat iklan-iklan shampoo di Malaysia, itu kosakatanya selalu kelemumur. Tidak pernah menggunakan kosakata ketombe, tidak pernah menggunakan kosakata ketumbe, dan tidak pernah menggunakan kosakata yang tertulis sebagai kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia, yaitu ketumbi. Dan saya yakin 99% rakyat Malaysia tidak mengenal kosakata ketumbi itu yang mempunyai sinonim sebagai kelemumur. Nah, jika kosakata ketumbi itu tidak dikenal dan tidak dimengerti, dan justru orang Malaysia lebih mengenal kosakata kelemumur, mengapa ketumbi bisa menjadi kosakata natif? Bahkan kalau kita melihat lebih jauh lagi, ketumbi ini mempunyai makna yang berbeda juga di dalam Kamus Melayu Malaysia. Tai yang paling akhir keluarnya. Nah, di sini disebut tai, maksudnya kotoran ya. Kotoran yang paling akhir keluarnya. Jadi ini sangat menarik. Kalau misalkan kita tahu bahwa rakyat Malaysia itu tidak mengenal kosakata ketumbi yang bermaksud dengan kelemumur. Jadi kalau misalkan ada orang Malaysia mengatakan, wah itu ketumbinya belum kelihatan. Wah, itu bisa rame. Kosakata kedua ini cukup unik karena kosakata ini bisa merujuk kepada suatu bentuk kesenian, dan kosakata ini juga bisa merujuk kepada nama makanan. Kosakata itu adalah ketoprak. Ketoprak menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai 3 definisi. Definisi pertama yaitu sandiwara tradisional Jawa, biasanya memainkan cerita lama dengan iringan musik gamelan, disertai tari-tarian dan tembang. Definisi kedua, makanan khas Jakarta terdiri atas ketupat, tahu goreng, kerupuk, dan tauge yang dibubuhi bumbu kacang yang berkecap. Definisi ketiga, ketoprak adalah ikan air tawar yang ukurannya dapat mencapai 20 cm, tubuhnya pipih memanjang, bersisi. Setiap sisi mempunyai pinggiran hitam, terdapat pola warna hitam berbentuk jala pada sirip ekor, warnanya coklat kehitaman, tersebar di Sumatera, Jawa, dan Kalimantan. Sinonimnya adalah kapar atau selincah dengan nama latin Belontia hasselti. Apakah ada kosakata ketoprak di dalam Kamus Melayu Malaysia? Ada. Definisi pertama adalah lakonan yang ceritanya disampaikan dengan nyanyian dan tarian beserta bunyi-bunyian. Bunyi apa? Dan di situ tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Jawa. Definisi kedua ketoprak adalah tauhu. Maksudnya tauhu itu adalah tahu. Tahu goreng dibubuhi tauge dan kecap. Jadi kalau di Malaysia itu disebut kicap. Di Indonesia kita menyebutnya kecap. Dan di situ tertulis sebagai kosakata pinjaman bahasa Jakarta. Apakah kosakata ketoprak dikenal dan digunakan di Malaysia? Saya tidak yakin. Saya mungkin yakin kalau itu ketoprak dalam bentuk kesenian, mungkin sebagian rakyat Malaysia yang ada di Johor atau yang sebagian orang Jawa itu mungkin masih mengenal kosakata ketoprak. Tapi kalau digunakan, dikenal, itu saya tidak yakin kosakata itu ada. Dan yang kedua, kosakata ketoprak yang dimaksud dengan makanan, saya tidak yakin juga itu ada. Karena di Malaysia mereka akan menyamakan semua yang dibubuhi kuah kacang itu, ini pecel, oh ini gado-gado gitu kan. Saya yang tidak yakin kosakata ketoprak yang dimaksud dengan jenis makanan itu dikenal di Malaysia. Mengapa kosakata itu masih ada di dalam Kamus Melayu Malaysia kalau kosakata itu tidak dikenal dan tidak digunakan? Netizen Malaysia ada yang mengatakan bahwa 95% kosakata pinjaman itu tidak laku dan tidak
pernah digunakan di Malaysia. Mengapa kosakata itu masih tertera di dalam Kamus Melayu Malaysia, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka? Untuk pengetahuan. Kalau memang untuk pengetahuan, teman-teman bisa perhatikan ya, bahkan untuk kosakata ketombe atau kelemur di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia itu lebih spesifik. Ada nama latinnya. Kita melihat bersama bahwa di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi ketoprak itu lebih deskriptif, lebih informatif dibandingkan dengan definisi yang tertulis di Kamus Melayu Malaysia. Nah, itu menjadi sesuatu yang aneh kalau alasan yang diberikan, oh kosakata itu dituliskan karena untuk pengetahuan. Bagaimana itu menjadi untuk pengetahuan kalau definisi yang tertulis itu tidak informatif dan deskriptif dan detail? Silahkan dijawab. Kosakata ketiga ini lebih ramai lagi. Di dalam bahasa Indonesia, kita mengenal kosakata kartika. Ada tertulisan Kartika Eka Paksi. Bahkan kalau pada tahun 1990-an, itu ada satu lagu yang sangat terkenal di Indonesia. Lagu itu dinyanyikan oleh almarhum Gito Rolis dan Ahmad Albar yang berjudul Kartika. Apa definisi kartika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kartika itu adalah bahasa Sanskerta dan mempunyai dua definisi. Definisi pertama bisa berarti bintang, definisi kedua bisa berarti bintang 7. Nah, hal yang menarik adalah apakah ada kosakata kartika di dalam Kamus Melayu Malaysia? Sebab kita mengetahui bahwa kartika itu bahasa Sanskerta, bahasanya orang Hindu. Dan kita mengetahui bahwa bahasa Melayu Malaysia itu mencoba meminimalkan mengadopsi kosakata dari bahasa Sanskerta. Karena dikhawatirkan itu bisa menjadi syirik. Karena kosakata Sanskerta itu berkaitan dengan Hindu, kan? Seperti itu. Ternyata terdapat kosakata kartika di dalam Kamus Melayu Malaysia dan di situ dituliskan sebagai kosakata natif bahasa Melayu Malaysia. Sekarang saya ingin bertanya kepada netizen Malaysia, jika kosakata kartika itu adalah kosakata natif di dalam Kamus Melayu Malaysia, bisa nggak ditunjukkan di mana kosakata kartika itu digunakan? Kan secara definisi kalau itu natif, seharusnya kosakata itu memang ada tertulis di manalah gitu ya, di Malaysia, yang menunjukkan bahwa ini kosakata natif ini bukan kosakata Sanskerta gitu ya. Dan yang lebih menarik lagi adalah kartika ini mempunyai sinonim. Apa sinonimnya? Sinonimnya adalah ketika. Ketika? Ya, ketika. Jadi, di dalam Kamus Melayu Malaysia, ketika itu bisa sinonim dengan kartika. Teman-teman bisa melihat sendiri bahwa ada yang namanya bintang ketika. Dan bintang ketika itu diartikan sebagai bintang kartika. Apakah kartika itu diucapkan oleh lidah orang Malaysia itu menjadi ketika? Silakan kepada netizen Malaysia untuk menjawab, kalau ada yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan saya ini. Untuk teman-teman yang ingin mengetahui bagaimana penulisan kosakata marga satwa di dalam Kamus Melayu Malaysia, silakan klik tautan di sebelah kanan saya. Jika isi dari video ini bermanfaat, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu.